Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Hasanul Fadilah, ilmu hadis semester 6. Pada video kali ini saya akan menyampaikan makalah dari mata kuliah hadis ahkam pada kitab talak bab Allah memaafkan hal yang terbesit di dalam hati. Pada bab ini terdapat dua hadis. Saya akan menjelaskan satu persatu. Hadis pertama, hadis dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tazawwaja an ummati ma haddatsat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah memaafkan apa-apa yang terbesit di dalam hati hambanya, malam taklam au takallam, selama orang tersebut tidak mengucapkan dan tidak melakukannya. Selanjutnya itu takhrij hadis. Takhrij hadis pada hadis pertama ini dikeluarkan oleh 6 kharij. Yang pertama yaitu Imam Bukhari pada bab idzahan sanasian fil iman, nomor hadis 6664. Yang kedua Imam Bukhari pada kitab Sahih Muslim, Imam Muslim pada kitab Sahih Muslim bab tazawajallahu an hadithi nafsi, nomor hadis 201. Yang ketiga Abi Dawud di dalam kitab Musnad Abu Dawud bab fi waswasati bitolak, nomor hadis 2209. Yang keempat Imam An-Nasai di dalam kitab An-Nasai bab man talaqa fi nafsihi, nomor hadis 3434. Dan yang kelima Ibnu Majah di dalam kitab Sahih Ibnu Majah bab tolak al-makruhu wan nasiyu, nomor hadis 2044. Dan yang keenam Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nomor hadis 10363. Kemudian biografi rawi dari hadis ke-1 ini, semua rawi yang meriwayatkan hadis ini semuanya sikoh. Selanjutnya derajat hadis pada hadis pertama juga ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh para rawi-rawi yang sikoh, dan hadis ini merupakan hadis marfu serta merupakan qaul Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Kemudian syarah mufradat pada hadis pertama ada kalimat tazawaja yang diambil dari kata jaza yazuzu dan tazawaja anil musi yang artinya memaafkan, melapangkan dan tidak memperhitungkan dosanya. Kemudian kalimat yang kedua ada kalimat hadatsat, maksudnya yaitu memberitahukan. Maksudnya memberitahukan sesuatu yang ada di dalam hati, yaitu sesuatu yang terlintas di dalam hati yang merupakan was-was. Kemudian syarah ijmali. Syarah ijmali dari hadis ini menjelaskan bahwa Allah memaafkan terhadap bisikan-bisikan yang ada di dalam hati selama orang tersebut tidak mengucapkan dan tidak melakukannya. Kemudian hubungannya dengan penjelasan talak, yaitu ketika seseorang terbersit di dalam hati dan pikirannya ingin menceraikan istrinya selama suami tersebut tidak mengucapkan dengan lafaz atau menuliskan dengan surat, maka talak tersebut tidak jatuh dan Allah memaafkannya karena dia tidak melakukan dan tidak mengucapkannya. Maka istinbat hukum dari hadis pertama yaitu bahwa talak tidak jatuh bagi seseorang yang ingin menceraikan istrinya selama orang tersebut tidak mengucapkan dan tidak melakukannya. Kemudian lanjut pada hadis yang kedua yaitu hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa doa an ummati al khata wan nisyan. Sesungguhnya Allah memaafkan atas kehilapan dan kealpaan hambanya, wamastukribu syai'in wamastukribu alaihi, yang dilakukan secara terpaksa.
Kemudian hadis takhrij dari hadis kedua ini dikeluarkan oleh dua mukharij. Yang pertama Ibnu Majah di dalam kitab Sahih Ibnu Majah bab tolak al-makruhu wan nasiyu nomor hadis 2045, dan yang kedua oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban bab adzikru al-akhbar amma wada'a bi fadlihi an hadithi nomor hadis 7219. Nah, kemudian biografi dari rawi hadis kedua ini juga sama diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh. Namun berbeda dengan derajat hadis. Derajat hadis kedua ini adalah hasan. Ada juga beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hadis ini. Yang pertama dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berpendapat bahwa rawi dari hadis kedua ini semuanya sikoh. Kemudian Imam Bukhari juga berpendapat bahwa hadis ini sahih sesuai dengan penilaian Ibnu Hibban. Dan yang ketiga An-Nawawi, menurut Imam Nawawi hadis ini adalah hasan di dalam Ar-Raudhah. Dan Imam Ahmad Syakir juga berpendapat bahwa hadis ini sahih. Namun secara unggul hadis ini adalah hadis yang dapat diterima. Kemudian syarah mufradat pada hadis kedua yaitu ada kalimat wal doa yang artinya memaafkan, mengampuni dan menggugurkan dosa. Kemudian ada kalimat al-khoto yang artinya kebalikan dari benar, ya ia adalah sesuatu yang tidak disengaja. Dan kalimat an-nisyan memiliki arti bahwa bentuk masdar dari anasia yang memiliki dua arti, yaitu meninggalkan padahal yang diingat dan kelalaian dari apa yang terjadi di dalam otak. Kemudian syarah ijmali dari hadis kedua ini adalah bahwa Allah memaafkan kehilapan dan kealpaan hambanya, serta memaafkan apa-apa yang dilakukan oleh hambanya secara terpaksa. Seperti misalkan jika seseorang seseorang melakukan talak terhadap istrinya karena keterpaksaan, maka talaknya tidak jatuh karena dia tidak ada niatan untuk mentalak istrinya, kecuali keterpaksaannya itu dalam kebenaran. Misal seorang suami yang akan melakukan ila, yaitu sumpah kepada istrinya untuk tidak mencampuri selama beberapa waktu misalkan, tapi suami tersebut melanggar janjinya, melanggar sumpahnya hingga batas lebih dari 4 bulan, maka suami tersebut jatuh talaknya, karena itu yang disebut dengan talak sesuai dengan kebenaran gitu, karena memang udah habis dari waktunya, maka dia menghila istrinya gitu ya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim berkata bahwa orang yang dipaksa melakukan talak maka hukumnya tidak jatuh talak. Selanjutnya yaitu istimbat hukum pada hadis yang kedua, menjadi dalil bahwa hukum-hukum akhirat yang berupa sanksi dapat dimaafkan bagi umat Nabi Muhammad SAW apabila ia muncul karena kesalahan, kealfaan atau keterpaksaan. Kedua, sesungguhnya talak orang yang kesalahan dan orang yang dipaksa tidak jatuh menurut mayoritas ulama. Di antara mereka adalah 3 imam mazhab, yaitu Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sementara talak jatuh pada sementara yang berpendapat bahwa talak itu menjadi jatuh karena keterpaksaan menurut Imam Abu Hanifah. Terakhir, pemahaman hadis bahwa manusia apabila berbicara dengan hukum syariat seperti pengungkapan lafaz talak atau mengerjakan sesuatu berupa ia menulis lafaz talak, maka talak tersebut jatuh padanya dan tidak ada alasan yang lain saat itu. Maka kesimpulan dari dua hadis tersebut yaitu bahwa Allah mengampuni hambanya yang melakukan kesalahan atau melakukan melakukan kesalahan karena keterpaksaan, juga talak tidak jatuh bagi seorang suami yang mentalak istrinya karena keterpaksaan, dan Allah mengampuni segala yang terbersit di dalam hati manusia selama orang tersebut tidak melakukan dan tidak mengucapkannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.